Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdullah Kiki Al-Wajasuri dari prodi PAI 3D non reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai salat terhadap tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih tentang tanha anil fahsya, nilai salat terhadap tanha anil fahsya wal munkar. Yang pertama, sebelum itu adalah salat. Salat menurut arti bahasa adalah doa, dan pada awalnya merupakan istilah untuk menunjukkan makna dari doa secara keseluruhan. Namun, semakin mengikuti zaman, kemudian berubah menjadi istilah secara khusus, sehingga yang pada awalnya berasal dari kata doa, kemudian dipindah artikan kepada pemahaman salat berdasarkan syariat. Salat diwajibkan atas dasar Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Salat juga harus ada ketentuan tertentu, contohnya seperti berakal, balik, dan juga ada juga yang terkadang tidak boleh dilakukan pada salat. Ada juga yang dilarang pada salat, yaitu bagi wanita haid dan juga nifas. Kemudian salat juga ada 5, ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Salat yang Allah wajibkan bagi hambanya itu ada 5. Bagi siapa yang menunaikannya dan tidak mengabaikannya dengan sikap menyepelekan, maka Allah berjanji akan masukkannya ke dalam surga. Masuk ke dalam inti, nilai-nilai salat terhadap tanha anil fahsya'i wal munkar ada 3. Pertama, ada nilai-nilai keutamaan salat. Kedua, ada nilai yang terkandung dalam surat Al-Ankabut. Kemudian yang ketiga, ada nilai salat terhadap tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang pertama, as-salat imaduddin. Kita sudah sering mendengar kata-kata ini. As-salat imaduddin. Salat adalah tiang agama. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, sesungguhnya fulan telah melaksanakan salat pada malam hari, tapi ketika pagi ia mencuri. Rasulullah SAW bersabda, apa yang kamu katakan itu yang bisa mencegahnya berbuat demikian? Salat juga mencakup zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah tujuan utamanya. Salat adalah pencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat adalah pengusir sedih dan pelipur lara. Salat adalah pengantar kepada kebahagiaan hidup hakiki. Salat adalah sarana melatih disiplin dan konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan. Salat adalah membersih sifat-sifat buruk yang bersemayam dalam diri. Dan juga salat adalah penstabil kesehatan jasmani dan rohani dan seterusnya. Saya masih ingat kata Rasulullah SAW pada saat Rasul menyuruh Bilal untuk mengkumandangkan azan. Ya Bilal, arhni bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Dijelaskan bahwasanya istirahat yang benar-benar di mana bikin hati, yang buat hati tenang adalah dengan salat. Di mana pada saat kita sujud itu di mana kita paling dekat dengan Allah, hingga membuat hati kita tenang. Semua masalah hilang dikarenakan Allah yang buat masalah. Kita lapor ke Allah, maka masalahnya dihilangkan. Kemudian yang tentang kedua tadi Al-Ankabut, bacalah Al-Quran, yang artinya bacalah Al-Quran, apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikan salat. Kemudian salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya Allah ataupun salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Salat ini mengandung perintah Allah menyuruh kita untuk salat. Dan sungguh Allah mengingatkan kita dalam salat. Kemudian dan Allah mengetahui apa saja yang kalian perbuat, yang baik maupun yang buruk. Lalu Dia memberikan balasan kepada kalian atas perbuatan tersebut dengan balasan yang sempurna lagi penuh.
Salat adalah panggilan Allah. Olehnya sebagai umat muslim, wajib hukumnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat sebagai bentuk ketakwaan umat kepada Allah, karena yang bernikmat kehidupan di muka bumi adalah Kuasa Sang Pencipta. Kita sering mendengar bahwasanya jika ingin memperbaiki hidup, maka perbaikilah salat kita. Maka dari itu, kita jangan menunggu saya mah nunggu hidup saya benar baru benerin salat. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mulai dengan memperbaiki salat. Insya Allah hidup kita yang akan menjadi lebih benar, akan lebih cerah. Abu Aliyah berkata, dalam salat ada 3 pondasi utama yang harus dicapai. Jika salat ketiganya itu tidak dicapai, maka dia tidak termasuk salat. Yang pertama adalah rasa takut, kedua adalah ikhlas, dan yang ketiga adalah zikir kepada Allah. Yang pertama adalah ikhlas. Kita salat itu harus ikhlas kepada Allah. Ikhlas kenapa? Ikhlas supaya kita bisa benar-benar bisa dekat dengan Allah. Sujudnya itu benar-benar sujud ingin bertemu dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah rasa takut. Rasa takut di mana kita mengingat nilai-nilai salat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari kemungkaran, mencegah dari bala, mencegah dari kejelekan. Maka dari itu kita harus tingkatkan salat untuk agar hati kita selalu dibersihkan dari Allah, dari hal-hal buruk. Agar diri kita dibersihkan dari hal-hal yang tidak senonoh, dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah zikir. Kita salat niatkan untuk berzikir kepada Allah di setiap takbir kita, di setiap sujud kita, di setiap rukuk kita, dan setiap berdiri kita. Kita niatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.